Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, yang mana pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai standar pengelolaan zakat internasional berdasarkan Zakat Core Principle halaman 8-24. Sebelum ke materi pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri, Putri Fatmawati, NIM 131. Kemudian Nur Fadilah, NIM 026. Kemudian Muhammad Fikri Maulana, NIM 074. Dan terakhir Anggita Devi, NIM 081. Zakat Core Principle. Jadi yang dimaksud dengan Zakat Core Principle ini adalah dokumen yang diluncurkan oleh Bank Indonesia yang bekerjasama dengan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, Islamic Research, Islamic Development Bank, dan 11 negara yang ikut dalam International Working Group sebagai standar pengaturan zakat yang lebih baik dan berlaku di seluruh dunia. Kemudian aspek peraturan zakat. Yang pertama yaitu kegiatan umum manajemen zakat. Seperti yang kita ketahui bahwasannya zakat ini merupakan rukun Islam yang ketiga, mengacu pada bagian tertentu dari kekayaan yang ditentukan oleh Allah SWT untuk dibagikan kepada penerima yang berhak. Sebagaimana Allah berfirman, dan dalam kekayaan dan harta benda diingat hak yang membutuhkan, dia yang meminta, dan dia yang untuk beberapa alasan dicegah dari meminta. Jadi zakat itu sendiri artinya bertambah. Sebagai bagian dari sistem kemasyarakatan menandakan mekanisme distribusi kekayaan, cara yang adil untuk mengatasi kemiskinan, kelaparan, dan masalah lainnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Jadi pada prinsipnya kegiatan zakat dapat dikategorikan menjadi dua klasifikasi. Yang pertama, penghimpunan dan penyaluran. Ada 4 aspek yang harus diperhatikan dalam penghimpunan zakat menganut prinsip syariah. Yang pertama yaitu kekayaan zakat dan metode perhitungannya. Zakat wajib dibebankan kepada setiap muslim, waras dan bebas, yang memiliki kekayaan yang lebih dari atau sama dengan nisab. Zakat tidak diwajibkan kepada non-muslim. Qardawi dalam Fiqh al-Zakat secara jelas mendefinisikan kesepakatan ulama tentang nisab. Yang pertama yaitu ucapan Nabi Muhammad SAW bahwasanya membebaskan apapun yang kurang dari 5 unta, 40 domba, 200 dirham perak atau 5 was biji-bijian, dan buah-buahan atau tanaman pertanian. Terdapat ketidaksepakatan dalam menentukan kondisi nisab untuk kasus tertentu, tanaman, buah-buahan, dan air mineral, di mana Abu Hanifah menganggap 10% untuk segala sesuatu yang berasal dari bumi, sedangkan mayoritas ulama menyetujui nisab dengan 5 waks. Dalam konteks kontemporer, kepemilikan gedung, furnitur, modal transportasi, mesin dan peralatan industri, dan kekayaan lainnya yang mana dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan, aset produktif. Dengan demikian, calon pembayar zakat tidak hanya individu, tetapi juga korporasi. Kemudian, agar memiliki kesamaan-kesamaan antara kekayaan zakat, nisab, tarif zakat, dan cara perhitungan dalam satu yurisdiksi, disarankan untuk memiliki seperangkat kerangka regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dan untuk beberapa luasan seperti mendefinisikan evolusi kebutuhan esensial dan bentuk pembayaran, yang mana harus diserahkan pada pengarahan upaya terbaik ijtihad dari otoritas yang tepat. Tujuan dari kerangka peraturan ini adalah untuk meningkatkan penghimpunan dan meningkatkan efektivitas distribusinya, dan untuk meningkatkan kepatuhan syariah dalam pengolahan zakat. Undang-undang zakat harus secara jelas mendefinisikan kekayaan zakat, nisab, metode perhitungannya, kemudian cara pengumpulan yang diakui, kriteria untuk mengenali lembaga pengumpulan, dan lain-lain. Berikutnya metode pengumpulan. Jadi zakat dihitung dari item zakat yang sama.
namun tidak ada kesepakatan tentang metode pembayaran. Imam Hanafi memperbolehkan pembayaran dalam nilai, sedangkan Imam Syafi'i dan Zahiri hanya mengakui pembayaran dalam item zakat yang sama. Maliki dan Hambali memberikan izin untuk membayar nilai untuk beberapa kasus dan tidak menerima pembayaran dengan nilai untuk kasus lain. Jadi, fungsi penghimpunan zakat harus mengenali perbedaan dan mengakomodasi segala bentuk pembayaran. Untuk pembayaran nilai karena mungkin lebih nyaman daripada mengumpulkan barang dagangan. Kemudian lembaga pengumpulan mungkin membuat beberapa saluran untuk memfasilitasi transfer nilai karena lebih cocok untuk kehidupan ekonomi kontemporer. Dan berikutnya yaitu untuk pengumpulan barang atau bentuk aset lainnya ini, lembaga-lembaga ini harus mempertimbangkan cara pengumpulan yang sesuai dengan biayanya atau biaya penyimpanan dan transportasi. Berikutnya yaitu promosi penghimpunan zakat. Upaya pemasaran harus didukung dengan sistem IT yang handal, yaitu sistem pengolahan zakat terkomputerisasi dalam rangka sosialisasi tata kelolaan pengolahan zakat. Kemudian dilengkapi dengan kemudahan metode pembayaran atau yang disebut dengan pembuatan beberapa loket pembayaran publik dan fungsi penyaluran yang efektif, misalnya memfasilitasi pembayaran melalui pos atau surat, kemudian loket atau bank, terus phone banking dan internet. Dan berikutnya yaitu penyimpanan yang aman. Dana zakat yang terkumpul di lembaga zakat harus dijaga keamanannya dengan pengolahan yang baik sehingga dana zakat tersebut dapat tersalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Secara tradisional, dana disimpan di lemari besi mereka. Praktik kontemporer menggunakan bank Islam untuk melakukan fungsi penyimpanan aman dan metode transfer. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Maulana, NIM 074. Di sini saya selaku materi selanjutnya ingin mempresentasikan materi tentang program pencairan dan alokasi. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam prinsip syariah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penerima dan alokasi zakat, meliputi 1 orang miskin, fuqaha, dan membutuhkan masakin. Yang kedua, yang diutus untuk mengumpulkan zakat atau amil. Yang ketiga, mereka yang hatinya harus didamaikan atau mu'alaf. Yang keempat, untuk membebaskan budak. Yang kelima, untuk yang berhutang. Yang keenam, mereka yang di jalan Allah. Dan yang ketujuh adalah musafir. Dengan demikian, zakat dapat diberikan menurut beberapa prioritas, namun penilaian harus objektif, berdasarkan kebutuhan aktual dan kepentingan umum. Prioritas tertinggi harus ditetapkan pada pengentasan kemiskinan, kurangnya kebutuhan esensial bagi yang miskin dan yang membutuhkan. Namun jika beberapa kondisi tertentu seperti untuk pertahanan, kasus ini bisa menjadi pengecualian. Yang kedua yaitu area distribusi. Para ulama sepakat bahwa pendistribusian zakat harus dilakukan di wilayah yang sama di mana zakat dikumpulkan sesuai dengan tradisi Nabi dan penerus bijaknya. Pengangkutan zakat ke daerah lain selama masih ada sebagian orang yang layak di daerahnya melanggar alasan pemungutan. Kecuali jika tidak ada penerima lain yang memenuhi syarat di wilayah mereka, dapat diizinkan untuk dipindahkan ke yurisdiksi lainnya sesuai dengan urgensi dan prioritasnya. Yang ketiga yaitu indikator kinerja. Indikator kinerja lembaga zakat diperlukan untuk memastikan bahwa lembaga tersebut berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Indikator tersebut harus mencakup beberapa bidang utama seperti periode pencairan, efektivitas alokasi dana, rasio biaya operasional untuk mengumpulkan dana, kualitas tata kelola, kualitas program pencairan dana maksimum yang diperolehkan untuk disimpan atau dipindahkan. Materi selanjutnya yaitu penilaian program berbasis konsumtif berdasarkan kecepatan pencairannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kurang dari 3 bulan. Puasa lembaga zakat sudah memiliki program yang efektif dan target yang jelas untuk program berbasis konsumtif sehingga zakat yang terkumpul dapat segera sampai ke penerima. Yang kedua yaitu 3-6 bulan, baik lembaga
zakat memiliki program yang efektif dan target program berbasis konsumtif yang cukup jelas. Yang ketiga, 6 sampai 9 bulan. Sedang lembaga zakat memiliki program dan target berbasis konsumtif yang cukup efektif. Yang keempat yaitu 9 sampai 12 bulan. Lambat. Program lembaga zakat berbasis konsumtif kurang efektif. Yang kelima, lebih dari 12 bulan, sangat lambat. Program lembaga zakat berbasis konsumtif tidak efektif atau bahkan tidak ada. Sedangkan untuk program pencairan produktif, kecepatan pencairan dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kurang dari 6 bulan puasa. Lembaga zakat sudah memiliki program yang efektif dan target yang jelas untuk program berbasis produktif sehingga zakat yang terkumpul dapat segera sampai ke penerima. Yang kedua, 6 sampai 12 bulan baik. Lembaga zakat memiliki program berbasis produktif yang efektif dan target pencairan yang cukup jelas. Yang ketiga, lebih dari 12 bulan atau sedang. Lembaga zakat memiliki program dan target berbasis produktif yang cukup efektif. Pengawasan zakat menilai tingkat pengelolaan pencairan dengan menggunakan rasio alokasi terhadap pengumpulan ACR. Rasio ini mengukur kemampuan lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakat dengan membagi total pencairan dengan total penghimpunannya. DCR presentasinya yang pertama, lebih dari 90% sangat efektif, yang kedua 70-89% efektif, yang ketiga 50-69% cukup efektif, yang keempat 20-49% di bawah ekspektasi, yang kelima kurang dari 20% tidak efektif. Materi selanjutnya yaitu yayasan kelembagaan. Menurut Mozerkraft menggambarkan 3 jenis lembaga pengelolaan zakat di negara muslim. Yang pertama, sektor swasta yang secara sukarela menjalankan fungsi pengumpulan dan distribusi tanpa campur tangan pemerintah. Yang kedua, departemen khusus ditugaskan dan diawasi oleh pemerintah, namun pemungutannya tidak diwajibkan oleh undang-undang dalam kurung pembayaran sukarela dari pembayar zakat. Yang ketiga, pemerintah secara wajib ditegakkan oleh seperangkat peraturan. Materi selanjutnya yaitu zakat mengatur kualifikasi. Penetapan kriteria penyelenggara zakat harus ditetapkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan pembayar zakat dan kredibilitas lembaga. Setiap persyaratan tersebut harus mempertimbangkan pemahaman prinsip syariah dan prinsip profesionalisme. Beberapa karakteristik yang memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara zakat, yang pertama adalah muslim, yang kedua waras dan melewati usia pubertas, amanah, dapat dipercaya menasihati para pengumpul zakatnya untuk bersikap baik, sopan, dan moderat, dan memilih mereka dari para sahabat yang terbaiknya. Yang ketiga yaitu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lengkap tentang peraturan dan ketentuan zakat sebagai persyaratan penting bagi manajemen senior. Otoritas terkait dapat mengembangkan dan melakukan serangkaian fit and proper test untuk memeriksa kualitas manajemen senior lembaga zakat. Yang keempat, efisien dan mampu bekerja sesuai target zakat. Yang tidak boleh salah satu keturunan dari keluarga Nabi Muhammad SAW karena mereka adalah penerima zakat. Ini saya akan menjelaskan tentang infrastruktur penunjang. Infrastruktur pendukung tersebut terdiri dari sistem pelapor internal dan manajemen risiko sehingga operasional dapat memenuhi tingkat praktik tata kelola yang baik yang dipersyaratkan. Secara eksternal, sektor zakat juga harus didukung oleh infrastruktur yang mendorong proses pengawasan yang efektif oleh regulator dan pengawasan zakat. Selanjutnya, sistem pelaporan. Yang pertama yaitu sistem pelaporan internal. Sistem pelaporan harus memungkinkan manajemen puncak sebuah lembaga zakat untuk memantau dan memahami seluruh kegiatan lembaga zakat, termasuk pengumpulan zakat, penyimpanan aman, dan pelaksanaan program pencairan, meminimalkan biaya dan pengeluaran, pengembangan sumber daya manusia. Sistem pelaporan juga harus dapat mendukung penyusunan sistem pelaporan zakat kepada otoritas pengawas. Yang kedua yaitu sistem pelaporan eksternal.
Sistem pelaporan eksternal. Sistem pelaporan harus memungkinkan aliran informasi keuangan dengan aman mencapai otoritas pengawas. Informasi tersebut dapat berupa stok keuangan, arus, resiko, dan indikator yang menunjukkan efektivitas operator zakat. Otoritas pengawas zakat menentukan bentuk pelaporan yang harus disiapkan oleh lembaga zakat untuk dilaporkan secara berkala. Selanjutnya yaitu sistem manajemen resiko. Zakat memiliki beberapa jenis resiko, termasuk risiko operasional, risiko reputasi, dan risiko likuiditas. Yang pertama yaitu risiko pencairan. Manajemen risiko pencairan yang baik mengawasi posisi keuangan yang sehat dan mitigasi kesalahan alokasi. Yang kedua yaitu risiko operasional. Risiko operasional pada lembaga zakat dapat mencakup potensi kecurangan, kegagalan teknis sistem komputer, dan faktor lain yang dapat mengganggu lembaga dari operasional sehari-hari, termasuk aspek yang tidak sesuai syariah. Untuk meminimalkan potensi kecurangan dan potensi pelanggaran syariah, lembaga zakat harus dilengkapi dengan struktur tata kelola yang baik untuk memastikan adanya tanggung jawab dan akuntabilitas. Yang ketiga yaitu resiko reputasi. Lembaga zakat mengandalkan diri mereka sendiri pada kepercayaan publik. Para pembayar zakat, khususnya yang di negara-negara yang tidak mewajibkan pembayaran zakat, memiliki kebebasan penuh untuk menentukan lembaga zakat tempat mereka mau membayar. Informasi buruk tentang lembaga zakat tertentu berpotensi menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat tersebut. Itu peraturan zakat dan prinsip inti Basel dalam perbandingan. Perkembangan regulasi zakat dapat memanfaatkan perkembangan terkini yang terjadi di industri sektor keuangan lainnya. Dengan demikian, prinsip inti tentang tata kelola pengelolaan zakat bertujuan untuk menyesuaikan kerangka kerja Basel Core Principles atau BCPS yang sudah diakui secara internasional. Basel Core Principle atau BCS adalah standar minimum untuk pengaturan dan pengawasan kehati-hatian yang baik terhadap bank dan sistem perbankan. BCP tersebut telah dilakukan sebagai tolak ukur kualitas perbankan di lebih dari 150 negara, sehingga BCP tersebut dapat menjadi panutan terbaik dalam menilai kualitas praktik pengawasan. Dengan mengadaptasi BCPS, Zakat Core Principles mewakili standar internasional dari prinsip tingkat tinggi untuk mencapai dan menilai praktek pengawasan zakat. Bagian ini mengadaptasi 29 Basel Core Principle yang terakhir direvisi pada September 2012. Selanjutnya bisa dilihat tabel yang terdapat pada slide. Tampilan 1 menunjukkan perbandingan antara prinsip-prinsip inti pengawasan perbankan yang efektif dengan prinsip-prinsip yang diusulkan untuk pengawasan lembaga zakat yang efektif. Ada 18 prinsip yang secara umum dikategorikan menjadi dua kelompok utama. Kekuasaan, tanggung jawab, dan fungsi pengawasan zakat dijelaskan di kelompok pertama pada prinsip 1-7. Sedangkan ketentuan kehati-hatian dan persyaratan lembaga zakat diberikan pada kelompok kedua, prinsip 8 dan sampai prinsip 18. Beberapa prinsip dalam Basel Core Principle atau BCP masih relevan dengan pengawasan zakat. Prinsip-prinsip yang diusulkan untuk pengawasan zakat terdiri dari 18 prinsip inti. ZCP1 menggabungkan BCP1 dengan 3 dan mendefinisikan tujuan kemandirian dan kewenangan Badan Pengawasan Zakat. ZCP2 dan ZCP3 mewakili BCP4 dan BCP5 pada aktivitas yang diizinkan dan kriteria perizinan. BCP6 dan BCP7 tidak relevan dengan pengawasan zakat. ZCP4, ZCP5, dan ZCP6 dan ZCP7 mewakili BCP8, BCP9, 10, dan BCP11 masing-masing pada pendekatan pengawasan, teknik dan alat pengawasan,
pelaporan pengawasan dan korektif dan kekuasaan sanksi pengawas. BCP 12 dan BCP 13 tentang pengawasan konsolidasi dan hubungan tuan rumah tidak relevan dengan pengawasan zakat. Ada ZCP 8 mewakili BCP 14 tentang tata kelola lembaga zakat yang baik. ZCP 9 menggabungkan BCP 15, BCP 16, dan BCP 17 pada proses manajemen risiko, kecukupan modal, dan risiko kredit menjadi satu prinsip, yaitu manajemen penghimpunan zakat. ZCP 10 menggabungkan BCP 18 dan BCP 19 pada aset bermasalah, provinsi dan cadangan serta konsentrasi dan batas eksposur besar ke dalam pengelolaan pencairan zakat. ZCP 11 menggabungkan BCP 20 dan BCP 21 pada transaksi dengan pihak terkait dan negara dan mentransfer resiko ke negara dan resiko transfer. ZCP 12 mempresentasikan BCP 22 pada resiko pasar ke dalam reputasi dan resiko kerugian muzaki. BCP 23 tentang risiko bunga di banking book tidak relevan. ZCP 13 mewakili BCP 24 tentang resiko likuiditas. ZCP 14 mewakili BCP 25 tentang resiko operasional. ZCP 15 mewakili BCP 26 tentang pengendalian internal dan audit ke dalam pengendalian syariah dan audit internal. ZCP 16, ZCP 17, dan ZCP 18 masing-masing mewakili BCP 27, BCP 28, dan BCP 29 tentang pelaporan keuangan dan audit eksternal, pengungkapan dan transparansi, serta penyalahgunaan layanan keuangan. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM 190721100026. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu persyaratan pengawasan zakat yang efektif. Ada 3 persyaratan pengawasan zakat yang efektif, yaitu 1. Kerangka kerja yang mapan untuk merumuskan kebijakan zakat. Semua pihak yang terlibat dan bertanggung jawab atas keseluruhan implementasi sistem zakat harus diidentifikasi dalam kerangka yang jelas dalam perumusan kebijakan zakat. 2. Infrastruktur publik yang berkembang dengan baik. Terdapat 4 elemen infrastruktur publik untuk mendukung efektivitas pengawasan zakat, yaitu A. Sebuah standar dan ukuran akuntansi zakat nasional yang lengkap dan sesuai. B. Sistem audit eksternal dan akuntan independen. C. Ketersediaan amil petugas yang kompeten dan profesional dalam standar teknis dan etika Islam yang transparan. D. Ketersediaan statistik regional, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga adalah kerangka kerja yang jelas untuk manajemen pengumpulan dan pencairan. Kegiatan penghimpunan dan pencairan ini sebagai aspek utama pengelolaan zakat perlu diawasi oleh otoritas terkait. Kerangka yang jelas dalam pengelolaan dan penghimpunan pencairan pembantuan optimal fungsi zakat adalah sebagai pengentasan kemiskinan. Selanjutnya adalah penggunaan metodologi. Metodologi dapat digunakan dalam berbagai konteks. 1. Penilaian sendiri yang dilakukan oleh otoritas pengawasan zakat sendiri. 2. Lembaga penelitian dan penelitian Islam. 3. Tinjauan yang dilakukan oleh pihak ketiga swasta seperti perusahaan konsultan. 4. Preview yang dilakukan misalnya di dalam pengelompokan regional otoritas pengawasan zakat. Selanjutnya adalah penilaian kepatuhan. Penilaian sendiri adalah alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Sebaliknya, penilaian tersebut akan memungkinkan otoritas pengawasan atau dalam beberapa kasus pemerintah untuk memulai strategi untuk meningkatkan sistem pengawasan lembaga zakat jika diperlukan. Pertimbangan praktis dalam melakukan asesmen. 1. Melakukan penilaian. Penilaian harus memiliki akses bebas ke berbagai informasi dan pihak yang berkepentingan. Informasi yang diperlukan dapat
mencakup tidak hanya informasi yang dipublikasikan, seperti undang-undang dan lainnya, tetapi juga informasi yang lebih sensitif seperti penilaian mandiri dan pedoman operasional untuk supervisor. Selanjutnya yang kedua adalah penilaian kepatuhan terhadap setiap prinsip inti memerlukan evaluasi rantai persyaratan terkait yang tergantung pada prinsip dalam mencakup undang-undang, peraturan kehati-hatian, pedoman kepengawasan, pemeriksaan di tempat, dan analisis di luar lokasi. Selanjutnya yang ketiga adalah penilaian hendaknya tidak hanya berfokus pada kekurangan, tetapi juga harus menyoroti pencapaian tertentu. Pendekatan ini akan memberikan gambar yang lebih baik tentang efektivitas pengawasan lembaga zakat. Yang keempat adalah perkembangan transfer dana zakat lintas batas semakin mempersulit dalam melakukan asesmen prinsip-prinsip inti. Selanjutnya adalah pembahasan terakhir, yaitu usulan standar regulasi pengelolaan zakat. Untuk mempertahankan sebagai standar yang fleksibel, berlaku secara global, dan berlaku prinsip inti, dirumuskan dengan konsep proporsional di berbagai lembaga zakat. Tujuan utama dari prinsip inti zakat adalah untuk memperkuat pengelolaan zakat, pengawasan yang baik, dan instrumen jaringan pengamatan zakat di berbagai negara-negara muslim. Adapun landasan hukumnya merupakan hal yang penting untuk keberlangsungan jangka panjang lembaga zakat di yurisdiksi masing-masing. Kekuatan landasan hukum sangat bergantung pada tahap perkembangan lembaga-lembaga zakat yang beroperasi di masing-masing negara. Kepastian hukum penting untuk memastikan bahwa peraturan tersebut tidak disalahgunakan dan kemungkinan penurunan peringkat peraturan dalam setiap yurisdiksi hukum masing-masing. Adanya kerangka hukum dan regulasi yang ditetapkan oleh pengawasan zakat penting untuk tujuan landasan hukum zakat dalam mengoperasionalkan penghimpunan dan pencairan zakat. Mungkin cukup sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin jika ada pertanyaan kami persilahkan.